Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di langit Kalimantan Selatan. Kabut tebal menyelimuti hutan belantara, seolah menjadi tirai yang menyembunyikan sesuatu dari pandangan manusia. 4 prajurit Kopassus, Letnan Arya, Sersan Joko, Kopral Rian, dan prajurit Dika berjalan dengan penuh kewaspadaan. Mereka telah menghabiskan waktu hampir seminggu menjalankan misi pemetaan dan pendataan wilayah di dalam hutan tropis yang lebat. Namun, tanpa mereka sadari, sebuah kesalahan fatal telah mereka lakukan. Saat menjelang sore, setelah seharian menyusuri hutan, 2 orang dari mereka, Kopral Rian dan prajurit Dika, ingin buang air kecil. Mereka pun menjauh dari camp sambil izin kepada Letnan Arya. Saat dirasa sudah tepat tempat untuk membuang hajat, tanpa berpikir panjang, mereka berhenti di bawah pohon besar yang tampak tua dan kokoh, lalu melakukannya di sana. Padahal, Letnan Arya sebelumnya sempat memperingatkan mereka untuk tidak membuang hajat di pohon besar atau batu besar. Tetapi karena kelelahan, mereka mengabaikannya. Tak hanya itu, dalam perjalanan mereka, Sersan Joko melihat buah merah keunguan yang tampak segar menggantung di salah satu dahan. Karena lapar dan sangat menggoda, ia memetiknya tanpa berpikir 2 kali dan langsung memakannya. Rasa manis dan segar dari buah itu sempat membuatnya tersenyum puas. Saat malam tiba, mereka mulai merasakan keanehan. Hutan yang biasanya dipenuhi suara binatang malam tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Angin bertiup dingin, membawa bisikan samar yang terdengar seperti seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Kabut semakin menebal, hingga jarak pandang hanya tersisa beberapa meter saja. "Komandan, perasaan saya nggak enak," bisik Kopral Rian dengan suara bergetar. Letnan Arya mengangguk pelan. "Tetap tenang, kita harus tetap mengikuti kompas dan jalur yang sudah kita tentukan. Jangan panik." Namun, ketika mereka memeriksa peralatan navigasi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kompas berputar liar tanpa arah, GPS mereka menunjukkan koordinat yang tidak masuk akal, dan radio komunikasi hanya mengeluarkan suara gemerisik aneh yang menyerupai bisikan halus. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang keras, ranting-ranting patah, dan suara tertawa lirih terdengar dari balik semak-semak. Cahaya redup mulai bermunculan dari kejauhan, seperti obor yang berjejer rapi di tengah hutan. "Siapa itu?" Sersan Joko berteriak sambil menodongkan senjatanya ke arah sumber suara. Tapi tidak ada jawaban. Ketika mereka berbalik, mereka tidak lagi berada di tempat yang sama. Jalan setapak yang seharusnya mereka lalui telah berubah menjadi jalanan berbatu dengan kota berisi rumah-rumah megah di sekelilingnya. Kota itu terlihat begitu indah dan bersih, seolah-olah berada di dimensi lain yang jauh dari realitas manusia. "Ini kota apa, Komandan?" Prajurit Dika berbisik, matanya membelalak ketakutan. "Tidak mungkin, tidak mungkin, ini kota Saranjana. Apa kita benar-benar tersesat?" bisik Letnan Arya kepada timnya dengan nada berat. "Betul, Komandan, ini adalah kota yang penuh mitos dan legenda. Ternyata benar-benar ada. Kota gaib Saranjana," jawab Sersan Joko. "Waduh, bagaimana ini, Komandan? Mampuslah kita karena telah disesatkan penguasa wilayah ini," teriak prajurit Dika. "Tenang semua, kita harus tetap tenang. Salah satu kunci menyelesaikan masalah adalah dengan ketenangan," jawab Letnan Arya. Dari kejauhan, sosok-sosok berwajah pucat mulai bermunculan. Mata mereka hitam tajam mengerikan, wajahnya tanpa ekspresi, namun aura mereka terasa begitu menekan. Bisikan-bisikan semakin keras, membentuk kalimat yang mulai mereka pahami. "Kalian telah mengotori tanah kami, kalian telah mengambil yang bukan hak kalian, kalian harus membayar harganya." Keempat prajurit itu kini menyadari, di antara mereka telah melakukan kesalahan besar. Buang air sembarangan dan memetik buah tanpa izin sepertinya bukanlah hal yang biasa di tempat ini. Lalu suara gaib itu berkata lagi sambil diiringi suara hembusan angin. Mereka berdua telah menodai kesakralan wilayah yang tidak seharusnya dijamah manusia biasa.
Kalian semua harus menerima akibatnya. Aku beri waktu kalian 60 hari di kota ini untuk mencari jalan keluar. Jika selama 60 hari kalian masih di kota ini, kalian tidak akan selamat atau kembali ke dunia nyata. Kalian akan menjadi penduduk asli kota gaib ini selamanya. Hahaha. Setelah memahami maksud dari suara gaib itu, kesunyian dan hawa mengerikan serta kecemasan langsung mereka rasakan. Lalu Sersan Joko berkata, "Kita telah dimasukkan dan disesatkan di kota Saranjana ini. Kita harus tetap tenang agar bisa menghadapi masalah ini dengan tepat," kata Letnan Arya sama seperti sebelumnya. Ketika keempat prajurit Kopassus menyadari bahwa mereka berada di kota yang tak seharusnya, timbul rasa cemas dan takut menjalar ke seluruh tubuh mereka. Jalan berbatu di bawah kaki terasa begitu nyata. Namun ada sesuatu yang ganjil. Rumah-rumah megah yang berdiri kokoh tampak terlalu bersih, seolah-olah tidak pernah disentuh waktu. Udara di sekitar mereka berbau aneh, seperti bunga bercampur dengan aroma dupa yang menyengat. Tiba-tiba ada suara dentingan samar terdengar dari arah lorong gelap di depan mereka. Dari kegelapan itu muncul sosok-sosok berwajah pucat. Dengan mata yang bersinar kehijauan, mereka berjalan dengan langkah lambat dan mengambang di atas tanah. Lalu berkata, "Kalian telah menodai tanah ini," bisik salah satu dari mereka dengan suara yang terdengar dari berbagai arah sekaligus. Sersan Joko menelan ludah, tangannya erat menggenggam senjata lalu berkata, "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Kalian telah mengambil milik kami tanpa izin dan mengotori tanah leluhur." Barulah mereka sadar bahwa yang dimaksud adalah perbuatan mereka sebelumnya. Kopral Rian dan prajurit Dika telah membuang air kecil di bawah pohon tua. Sementara Sersan Joko telah memetik buah tanpa izin. Kesalahan kecil yang terlihat sepele bagi mereka, ternyata adalah penghinaan besar bagi penghuni tempat ini. Seketika, angin kencang bertiup. Langit yang tadi bercahaya mulai gelap, seakan malam menelan mereka sepenuhnya. Letnan Arya memberi aba-aba untuk bergerak. Namun ketika mereka mencoba berlari ke arah berlawanan, jalan di belakang mereka telah berubah. Kini mereka berada di sebuah alun-alun dengan sebuah bangunan besar berbentuk seperti istana, dengan pilar emas dan ukiran yang tampak berkilauan di bawah cahaya yang entah dari mana asalnya. Dari dalam bangunan itu terdengar langkah kaki berat. Sosok tinggi besar dengan jubah hitam muncul. Wajahnya tertutup oleh bayangan, namun sorot matanya memancarkan kekuatan yang menekan dada mereka. Dan lagi-lagi, kalimat sama seperti sebelumnya terdengar lagi. "Kalian telah mengusik keseimbangan, dan kalian harus menanggung akibatnya." Tiba-tiba, tubuh mereka terasa berat. Mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencengkeram mereka. Dada mereka sesak, napas menjadi sulit, dan telinga mereka berdengung dengan suara-suara aneh yang tidak bisa mereka pahami. Lalu membuat mereka semua merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan pikirannya. Sampai akhirnya mereka semua pingsan. Beberapa saat kemudian Letnan Arya siuman, tapi rekannya belum. "Ternyata kita masih di dalam kota gaib ini," ujar spontan Letnan Arya saat siuman. Melihat rekannya belum siuman, ia mencoba membangunkannya. Sampai akhirnya satu persatu mereka siuman. Kemudian sesuatu yang tidak disangka dan sangat di luar nalar terjadi. Dalam sekejap mata belum sempat mereka saling mengobrol, Kopral Rian dan prajurit Dika tiba-tiba menghilang dari pandangan Letnan Arya dan Sersan Joko. Letnan Arya dan Sersan Joko hanya bisa terkejut melihat kedua rekan mereka menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh cahaya. Tidak ada suara teriakan, tidak ada jejak yang tertinggal, hanya kekosongan yang menyelimuti tempat mereka. "Dika! Rian!" Letnan Arya berteriak, namun yang menjawabnya hanyalah gema suara sendiri. Sersan Joko menggertakkan giginya. "Mereka diambil, kita harus menemukan mereka, Komandan."
Namun jalan yang tadi ada di depan mereka kini berubah menjadi dinding batu yang dingin dan kasar. Kota ini tidak hanya misterius, tetapi juga hidup, terus berubah, seakan mempermainkan mereka. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Kopral Rian dan prajurit Dika terbangun dalam ruangan gelap. Mereka terikat oleh rantai yang tampak seperti akar pohon tua. Di depan mereka, sosok-sosok tak kasat mata mulai berbisik. Suara mereka berlapis-lapis, mengucapkan sesuatu yang menggetarkan hati. Kalian harus membayar dosa kalian dengan menjadi penduduk sini sementara, atau bahkan selamanya. Hahaha. Tawa keras suara gaib yang membuat Rian dan Dika merinding ketakutan. Hari dan malam terasa bercampur. Letnan Arya dan Sersan Joko tidak tahu sudah berapa lama di kota gaib ini. Tubuh mereka mulai melemah, kelaparan dan kehausan mulai menyerang, namun anehnya mereka tidak mati. Kota ini seperti jebakan tanpa akhir. Di beberapa malam, mereka mendengar suara isak tangis. Terkadang suara tawa anak-anak yang menggema di lorong-lorong kosong. Mereka melihat bayangan berkelebat dan sosok-sosok yang mengintai mereka dari balik jendela rumah-rumah yang seharusnya kosong. Beberapa kali mereka mencoba mencari jalan keluar, namun setiap kali mereka melangkah ke arah yang berbeda, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Ketika harapan hampir padam di antara mereka berdua, tak disangka keajaiban datang melalui jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada suatu malam, dengan dorongan kuat di dalam hatinya, Letnan Arya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mereka lupakan sejak awal, salat dan berdoa. Dengan tubuh yang lemah, ia mengajak Sersan Joko untuk ikut serta. Mereka berwudu dengan bertayamum. Setelah selesai bersuci, mereka meletakkan semua perlengkapan yang dibawanya. Lalu Letnan Arya berkata, "Walau saat ini kita di dunia gaib dan seperti ilusi, tapi ini benar-benar nyata kan Joko?" "Benar, Komandan. Untuk itu mari kita meminta pertolongan dengan salat dan doa kepada pencipta alam semesta dari masalah serius ini. Barangkali ini adalah jalan satu-satunya kita." Allahu Akbar. Mulailah mereka melaksanakan salat secara berjamaah. Mereka benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Salatnya begitu tenang dan nikmati. Bahkan kondisi di sekitarnya juga ikut tenang, seakan-akan suka dan menikmati salat mereka. Setelah selesai melaksanakan salat, tiba-tiba mereka merasakan angin sejuk menyapu tubuh mereka. Lalu sambil menangis dan menutup mata, Letnan Arya berdoa dan diaminkan oleh Joko. "Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan meminta. Dengan kuasa dan kekuatanmu ya Allah, tolonglah kami, selamatkan kami dan teman kami dari dunia gaib ini. Kami ingin kembali ke dunia nyata. Engkau Maha Mendengar, Maha Penyayang. Amin." Ketika mereka membuka mata, di hadapan mereka berdiri seorang lelaki tua berjubah hijau, dengan sorot mata yang dalam dan penuh kebijaksanaan. Letnan Arya dan Sersan Joko menatap sosok berjubah hijau di hadapan mereka. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, memancarkan kehangatan yang berbeda dari dinginnya kota gaib ini. Tatapan matanya begitu dalam, seolah mengetahui seluruh perjalanan dan ketakutan yang mereka alami. Lalu sosok itu berkata, "Bangkitlah, perjalanan kalian belum berakhir." Suara itu begitu tenang, namun mengandung kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Perlahan, tubuh mereka yang terasa lelah dan hampa mulai mendapatkan kembali tenaganya. Udara yang sebelumnya berat dan menyesakkan kini terasa lebih ringan. Letnan Arya memberanikan diri bertanya, "Siapa Anda dan bagaimana kami bisa keluar dari tempat ini?" Sosok itu tersenyum tipis. "Aku adalah Khidir. Aku datang untuk memberi petunjuk. Kalian telah tersesat di dunia yang bukan milik kalian karena telah melanggar aturan yang tidak kalian pahami. Kesombongan manusia seringkali membuat mereka lupa bahwa alam ini tidak hanya dihuni oleh yang tampak. Setiap tempat memiliki penjaganya, dan kalian telah mengusik keseimbangan mereka." Sersan Joko menelan ludah.
kami tidak bermaksud begitu. Kami hanya tidak tahu." Nabi Khidir menggeleng pelan. "Ketidaktahuan bukan alasan, tapi Tuhan Maha Pengampun. Dan kalian telah melakukan satu hal yang benar, kalian kembali kepadanya dengan salat dan doa." Letnan Arya tersadar akan sesuatu. "Rian dan Dika, mereka diambil. Apakah mereka masih bisa kami selamatkan?" Nabi Khidir menatap ke kejauhan, lalu mengangkat tangannya. Seketika, cahaya dan bayangan mulai bergetar di sekitar mereka. Seakan ada sesuatu yang berubah. Tiba-tiba dari cahaya kegelapan, muncul dua sosok yang terbaring lemah di atas tanah. Tubuh mereka kurus, wajahnya pucat, namun mata mereka masih terbuka. Itu adalah Kopral Rian dan prajurit Dika. Sersan Joko segera berlari menghampiri mereka. "Rian, Dika," prajurit Dika menggenggam tangan Sersan Joko dengan lemas. "Aku masih hidup?" Khidir mengangguk. "Waktu berjalan berbeda di sini. Sebenarnya kalian telah berada di dunia ini sudah selama 10 hari. Tetapi di dunia nyata, kalian telah hilang selama 40 hari. Banyak yang telah mencari kalian, namun tak ada yang menemukan jejak kalian. Alam ini telah menutup jalan bagi mereka." Letnan Arya merasa bulu kuduknya meremang. 40 hari, tapi rasanya baru beberapa hari kami di sini. Khidir menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan. "Waktu bukan milik kalian untuk dipahami sepenuhnya. Yang perlu kalian lakukan adalah bersyukur masih diberi kesempatan untuk kembali." Lalu Letnan Arya bertanya kembali, "Wahai Nabi Allah, apakah benar jika kami tidak bisa keluar dari kota Giap ini selama 60 hari, kami akan menjadi penduduk selamanya kota ini? Atau tidak bisa kembali ke dunia nyata?" Benar sekali pernyataan tersebut. Juga perlu diketahui 60 hari di sini, itu sama dengan 240 hari di dunia nyata. Bersyukurlah kalian kepada Allah Tuhan seluruh alam, karena telah menyelamatkan kalian. Jadikan peristiwa ini pelajaran berharga tak dilupakan dalam hidup kalian, ujar Nabi Khidir. Sersan Joko, meski tubuhnya lemah, mengangguk. "Lalu, bagaimana cara kami keluar dari tempat ini?" Tanpa menjawab pertanyaan itu, Nabi Khidir mengangkat tangannya ke langit. Dan tiba-tiba, cahaya terang membutakan pandangan mereka. Rasanya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuh mereka ringan. Dan seluruh dunia di sekitar mereka mulai berputar cepat. Mereka menutup mata, merasa seakan jatuh ke dalam kehampaan yang dalam. Sampai akhirnya ketika mereka membuka mata kembali, mereka tidak lagi berada di kota Saranjana. Tetapi mereka terbaring di tepi hutan, dengan tubuh lemah, pakaian kotor, dan ternyata sudah pagi hari. Di sekeliling mereka, terdengar suara burung dan desir angin yang familiar. Itu adalah suara dari dunia nyata. Karena lelahnya jiwa dan tubuh mereka pingsan untuk beberapa saat. Sampai akhirnya, sebuah tim pencari dari militer menemukan mereka dalam kondisi pingsan. Semuanya berlari ke arah mereka. Mereka ditemukan, mereka masih hidup. "Letnan Arya, bangun Letnan," kata seorang prajurit yang mencoba membangunkan. Letnan Arya pun bangun dengan nafas yang terengah-engah. Lalu ia menarik napas panjang. Seketika Sersan Joko, Rian, dan Dika juga ikut bangun, dan mereka menatap satu sama lain. Secara spontan, Letnan Arya berkata dengan nada cukup tinggi, "Dunia ini lebih luas dari yang manusia kira, dan tidak semua yang ada di dalamnya bisa dijelaskan dengan akal." Seketika semua orang yang ada di sana saling menatap satu sama lain, tidak menjawab atau bertanya mengapa dan ada apa. Seakan memahami hal yang tidak biasa atau mengerikan baru saja Letnan Arya alami. Mereka berempat pun dibawa ke pos komando untuk mendapatkan penanganan. Di akhir cerita, mereka saling berjanji untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Tidak akan pernah lagi mereka meremehkan keberadaan makhluk tak kasat mata. Dan tidak akan pernah lagi mereka bertindak sembarangan di tempat yang bukan milik mereka. Dengan tekad itu, mereka melangkah pulang, membawa pengalaman yang akan mereka kenang dan sebarkan seumur hidup.